Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat hingga detik ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kajian secara online, kajian rutin tiap Ahad malam insya Allah mengkaji Sirah Nabawiyah. Alhamdulillah sudah memasuki fase tahun ke-6 Hijriah yang insya Allah masih membahas tentang perjanjian Hudaibiyah. Baik, tafadhol kepada Ustaz Daniel, dipersilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita senantiasa memperoleh berkah, rahmat dan maghfirah Allah Azza wa Jalla. Untuk itu segala puji hanya bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang berhak mendapatkan pujian selain Allah. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah. Perjanjian Hudaibiyah ini adalah salah satu fase di mana kaum muslimin diuji oleh Allah Azza wa Jalla terkait dengan sejauh mana komitmen mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bicara masalah komitmen. Sejauh mana kepercayaan mereka kepada Nabi, sejauh mana loyalitas mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat terlihat sekali dengan yang namanya perjanjian Hudaibiyah. Di situ kita akan belajar siapa saja yang komit, yang loyal, dan siapa yang mungkin sedikit mempertanyakan ya, tentang kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini saya rasa jadi episode penting. Kenapa? Seorang sahabat saja yang dibimbing Nabi secara langsung, dikawal oleh Nabi secara langsung, dibina oleh Nabi secara langsung, ketemu beberapa momen di mana mereka sangsi, di mana mereka ragu-ragu. Ini menjadi sebuah siklus di dalam umat Muslim atau umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan ada masa di mana umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terjebak dengan keraguan-raguan di dalam beragama. Dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan atau dengan banyaknya syubhat-syubhat yang akhirnya memberikan dampak ragu-ragunya seseorang di dalam beragama. Dan saya rasa ini berkaitan erat dengan apa yang sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, bahwa agama ini atau umat ini di dalam beragama akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sehingga di antaranya yang yakin kepada Allah dan Rasul-Nya, dan di antara mereka ada yang ragu-ragu kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan yang lebih memprihatinkan, ada orang yang mendeklar komitmen kepada Allah dan Rasul-Nya, tapi prakteknya jauh dari Allah dan Rasul-Nya. Tentu ini merupakan sebuah keprihatinan. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, maka di perjanjian Hudaibiyah ini kita diajarkan bahwa sangat mungkin ada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian tidak percaya, ragu-ragu tentang kebenaran agama Islam. Itu satu poin yang kemudian kita bisa ambil ibrah dari perjanjian Hudaibiyah. Poin yang kedua, teman-teman semua yang Allah muliakan, berkaitan dengan strategi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada masa di mana strategi dakwah Nabi ini adalah mundur teratur, bukan melawan. Jadi strategi mengalah itu bagian dari strateginya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mesti strategi itu menyerang, tidak mesti strategi itu teriak, tidak mesti strategi itu melawan, menyerang, tidak mesti. Terkadang mengalah pun bagian dari bentuk strategi yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam miliki. Sehingga
ketika strategi mengalah diambil, ini sangat mempengaruhi sejauh mana trust, sejauh mana kepercayaan sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena logika sahabat, yang namanya Nabi harus terus menyerang dan tidak boleh mengalah. Kalau toh kalah dalam pertarungan itu biasa, yang penting jangan mengalah. Tapi sekali lagi, kita diajarkan oleh Hudaybiyah bahwa terkadang mengalah itu adalah strategi yang paling tepat yang bisa dilakukan oleh seorang muslim atau oleh komunitas muslim. Teman-teman semua yang Allah muliakan, dan yang ketiga, Hudaybiyah mengajarkan kepada kita bahwa ada habit orang-orang hebat, ada habit orang-orang yang menjadi pemenang, di mana mereka harus bertahan dari kemenangan yang sesaat untuk mencapai kemenangan yang bersifat long time, yang bersifat panjang, yang bersifat jangka panjang. Kalau toh Nabi kemudian mau tos-tosan pada perjanjian Hudaybiyah, ada 1.400 orang yang terlibat dalam perjanjian Hudaybiyah, kalau Nabi misalkan mentargetkan untuk menang saat itu, sangat mungkin saja Nabi melakukan perlawanan kepada Suhail bin Amr, atau Nabi menyerang kota Mekah misalkan, itu sangat mungkin terjadi. Dan peluang menangnya sangat mungkin, karena dalam Bai'ah Ridwan itu, orang-orang yang terlibat dalam Hudaybiyah, atau yang ada di Hudaybiyah saat itu, mereka sudah bersepakat untuk siap mati membela Nabi dan membela kaum muslimin, terutama Utsman bin Affan. Tetapi kemudian Nabi tidak ambil itu sebagai sebuah strategi. Kenapa? Daripada mencapai kemenangan yang sesaat, Nabi lebih mengedepankan kemenangan yang sifatnya jangka panjang. Dan dengan bertahannya Nabi, mengalahnya Nabi, melahirkan kemenangan yang luar biasa, yang kemenangan tersebut tercatat dalam sejarah sebagai kemenangan terbesar kaum muslimin. Kenapa kok disebut terbesar? Karena kota Mekah bisa dibebaskan tanpa pertumpahan darah, tanpa proses peperangan. Betul-betul dengan jalur damai, kota Mekah dikembalikan kepada pangkuan ajaran Tauhid sejak zaman Nabi Ibrahim. Mekah kini kembali menjadi kota dengan ajaran Tauhid yang menaungi kota tersebut. Maka dakwah Nabi Muhammad SAW berhasil. Tanpa berkuah darah, mampu membebaskan kota Mekah. Jadi ini demi kemenangan yang jangka panjang, kadang kita harus bertahan untuk menerima mengalah, ya, dalam tanda petik mengalah di kondisi-kondisi tertentu demi kemenangan jangka panjang. Jangan terjebak dengan kemenangan yang sifatnya temporari dan sebentar. Teman-teman semua yang Allah muliakan, kita masuk di pembahasan. Ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh beberapa utusan Quraisy, ya, dan Nabi sekali lagi mempertegas bahwa kedatangan Nabi ke kota Mekah bukan untuk perang, tapi lebih kepada haji. Dan itu harus diulang-ulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena orang-orang Mekah begitu takut kalau Nabi datang ke Mekah untuk menyerang. Jadi kalau bicara hitung-hitungan, orang-orang yang ada di Mekah itu sudah sangat ketakutan, dan mereka sudah sadar betul kalau Nabi mengerahkan pasukan, selesai sudah kota Mekah. Dengan rekam jejak peperangan yang sudah terjadi, orang-orang kafir Quraisy sudah sangat menyadari bahwa mereka sudah tidak lagi punya kekuatan. Maka ketika ada gerakan dari kota Madinah padahal mau haji, mereka sedemikian khawatir. Karena khawatir itu adalah penyerangan yang akhirnya bisa memborbardir atau menghancurkan, meluluh lantakan kota Mekah. Maka beberapa kali mereka kirim utusan hanya untuk memastikan ini perang atau yang lain. Dan Nabi sekali lagi mengukuhkan dan menguatkan ini untuk haji, bukan untuk perang. Untuk haji, bukan untuk perang. Tapi sekali lagi, karena orang sudah sangat ketakutan, maka ya terus-terusan saja ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy tentang kedatangan Nabi ke kota Mekah. Ini bagian dari kekhawatiran yang sangat, karena memang rekam jejak peperangan sebelum peristiwa Hudaybiyah ini, orang-orang kafir Quraisy tidak mendapatkan peluang untuk mendapatkan kemenangan sama sekali. Nah, saya rasa ini poin yang kemudian jadi penting. Kenapa? Karena betapa lemahnya orang-orang Quraisy saat itu, betapa sadarnya mereka akan kekalahan yang akan mereka alami. Tapi sekali lagi ya, karena mereka punya kehormatan, mereka punya marwah, mereka punya rasa malu, mereka berusaha supaya tidak kelihatan kalah betul. Makanya beberapa kali utusan didatangkan kepada Nabi Muhammad hanya sekedar untuk memastikan ini perang atau yang lain. Dan sekali lagi,
Nabi menegaskan ini untuk pelaksanaan ibadah haji, bukan untuk peperangan. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, akhirnya Nabi setelah didatangi beberapa utusan, Nabi kemudian mengirimkan utusannya, namanya Khiras. Dia diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang Quraisy bahwa ini bukan untuk perang, sebatas haji saja. Kemudian Nabi memerintahkan Khiras bin Umayyah untuk mengendarai unta yang menjadi milik Nabi. Nama untanya Sa'lab. Jadi ini bentuk penghormatan Nabi kepada utusannya. Diberikan fasilitas mengendarai unta yang biasa dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Khiras bin Umayyah berangkat menuju Mekah untuk menyampaikan pesan Nabi bahwa ini hanya untuk ibadah haji, bukan untuk perang. Teman-teman semua yang Allah muliakan, namanya juga orang Quraisy. Jadi sikap mereka karena penuh dengan rasa takut, karena mereka banyak ketakutan, mereka akhirnya punya tindakan yang tindakannya itu tidak pernah efektif. Jadi karena tingkat paranoid dalam pikiran mereka, ketakutan yang luar biasa, jadi sikapnya itu sudah aneh. Sikapnya itu tidak dengan harapan yang kemudian mereka inginkan. Mereka tidak mau perang karena mereka yakin kalau perang kemungkinan besar akan kalah. Tapi tindakan mereka justru memancing untuk perang. Jadi ini kan jadi saking parnonya mereka sampai bingung untuk menyatakan sebuah sikap, padahal keinginannya A, sikapnya malah B. Inginnya tidak perang, tapi sikapnya malah seolah-olah memancing perang. Di antara yang mereka lakukan adalah, yang ini kemudian saya sebut sebagai memancing perang, padahal mereka nggak mau perang, adalah keinginan orang-orang Quraisy membunuh Khiras bin Umayyah. Padahal dalam hukum internasional, saya pernah sampaikan, yang namanya membunuh utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membunuh utusan Nabi, atau membunuh utusan siapa saja begitu, itu sama dengan mengajak perang. Jadi membunuh utusan itu sama dengan ngajak perang. Nah, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, orang-orang Quraisy yang tadinya tidak mau perang, malah ingin bunuh Khiras bin Umayyah, yang notabene tindakan itu malah mancing perang. Namun bagusnya, ini ada bagusnya ya, tindakan orang-orang Quraisy tadi yang sudah kacau, itu digagalkan oleh kabilah Al-Habisyi. Jadi ditentang oleh Al-Habisyi sehingga Khiras bisa selamat dan kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun unta yang dikendarai oleh Khiras bin Umayyah sudah disembelih oleh orang-orang Quraisy. Setelah nyembelih unta, sebetulnya targetnya adalah Khiras bin Umayyah. Namun sekali lagi digagalkan oleh kabilah Al-Habisyi sehingga Khiras bin Umayyah bisa kembali ke kota Madinah. Tapi tentunya teman-teman, apa yang dialami oleh Khiras bin Umayyah tentu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke Hudaybiyah. Apa yang dialami oleh Khiras bin Umayyah tentunya disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana sikap orang Quraisy, bagaimana perlakuan orang Quraisy. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, di suatu kesempatan yang lain, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati beberapa kasus. Ini sekali lagi nih, tindakan orang Quraisy itu sudah ngaco gitu ya. Di antara tindakan yang ngaco selain ingin membunuh Khiras adalah orang-orang Quraisy menculik beberapa sahabat, beberapa orang di kalangan sahabat. Itu diculik oleh orang-orang Quraisy. Tapi ini sekali lagi karena tindakannya sudah ngaco, jadi tidak pakai strategi, tidak pakai begitu random dan kacau. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu mudah terbaca dan mudah dipatahkan. Sehingga akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menggagalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Bahkan sebaliknya, yang tadinya mereka akan menculik para sahabat, justru mereka yang ditangkap oleh para sahabat. Akhirnya malah jadi kayak senjata makan tuan gitu. Tadinya mau menculik, malah akhirnya tertangkap oleh para sahabat. Namun ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak niat perang, dan ini sekali lagi ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mengembalikan atau membebaskan orang-orang yang mau menculik para sahabat. Nabi kembalikan mereka, Nabi bebaskan mereka. Kenapa dibebaskan? Karena memang Nabi tidak pernah punya tujuan untuk berperang. Dan
tindakan Nabi dengan membebaskan para sahabat adalah bagian daripada bentuk ikhtiar Nabi untuk menunjukkan kepada orang-orang Quraisy bahwa saya niat baik. Saya tidak mau mengajak ribut, ngajak perang. Ini niat baik saja. Kata Nabi, ini maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membebaskan orang-orang Quraisy yang tadinya mau menculik para sahabat. Namun teman-teman semua yang Allah muliakan, sekali lagi karena memang sudah sangat kacau, jadi mereka akhirnya tindakannya kekanak-kanakan. Sudah dibebaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ghiras bin Umayyah hampir dibunuh. Kalau Nabi mau bikin perhitungan tuh bisa selesai Pak, dengan itu semua. Ditambah lagi mereka kemudian melempari kemah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu dan anak panah. Jadi ini memang betul-betul sudah sangat kacau. Jadi ketakutan akan kekalahan itu membuat tindakan dan strategi itu kacau balau. Dan itu dialami oleh orang-orang Quraisy. Teman-teman semua yang Allah muliakan, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan perintah untuk mengirim utusan yang lain. Di antara yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kirim adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tadinya mau mengirimkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke Madinah, ke kota Mekah. Namun dijawab oleh Umar bin Khattab, kata Umar, ya Rasulullah, kalau saya pergi ke Mekah, ini resikonya saya mati ini di Mekah. Kata Umar bin Khattab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara alasan Umar bin Khattab adalah kabilah Bani Adi, kabilahnya Umar, itu tidak ada yang mau menjamin dan memberikan perlindungan kepada Umar bin Khattab. Jadi ini sudah ditolak oleh kabilahnya sendiri. Jadi Umar itu kabilahnya Bani Adi, tetapi kemudian ditolak oleh Bani Adi untuk mendapatkan perlindungan atau suaka atau keamanan dari Bani Adi. Jadi kata Umar, kalau saya berangkat Rasul ke Mekah, itu saya bisa dikeroyok. Kalau yang ngeroyok itu masih 10-20 masih oke lah. Tapi kalau yang keroyoknya satu kota Mekah, ini urusannya panjang ini. Umar bin Khattab tidak bisa melawan sebanyak orang itu. Apalagi Bani Adi sudah tidak peduli dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau memilih Umar tentu bukan sikap yang tepat, bukan tindakan yang tepat, dan itu beresiko malah kaum muslimin atau dalam kurung Umar bin Khattab nantinya malah diperlakukan secara diskriminatif. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, akhirnya Nabi mengalihkan pilihan. Nabi memilih Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa harus Utsman? Utsman ini dari kabilah Bani Umayyah. Satu kabilah dengan Abu Sufyan bin Harb. Saat itu pemimpin kota Mekah adalah Abu Sufyan. Tentu Utsman bin Affan, satu kabilah dengan Abu Sufyan, tidak mungkin diperlakukan secara intimidatif dan diskriminatif. Maka memilih Utsman bin Affan adalah pilihan yang paling tepat yang saat itu bisa Nabi lakukan. Jadi ini paling tepat, paling rasional. Artinya keselamatan Utsman bin Affan lebih mungkin terjaga karena masih sama-sama satu kabilah dengan Abu Sufyan. Ini prediksi yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam miliki. Sehingga Utsman bin Affan dipilih untuk menyampaikan surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua yang Allah muliakan, Utsman bin Affan radhiyallahu an itu bertemu dengan Abban bin Sa'id dan Abu Sufyan bin Harb. Kemudian akhirnya Utsman bin Affan menyerahkan surat dari Nabi kepada mereka, sehingga mereka membaca isi surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi clear ya bahwa Nabi sangat berusaha sekali menegaskan bahwa ini bukan mau perang, ini mau haji. Hanya itu saja isi suratnya ya. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an ditawari tawaf oleh Abu Sufyan. Namun Utsman bin Affan menolak. Kata Utsman bin Affan, saya mau tawaf tentunya, pasti saya mau tawaf. Cuman saya pengen tawaf bareng Nabi. Saya nggak mau saya tawaf, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum tawaf. Nah teman-teman semua yang Allah muliakan, Utsman bin Affan memang satu kabilah dengan Abu Sufyan. Tapi sekali lagi, tindakan orang kafir Quraisy sudah tidak pakai akal sehat. Mereka akhirnya justru melakukan tindakan-tindakan yang aneh dan nyeleneh yang berdampak pada kerusuhan. Di antaranya selain yang tadi di awal saya sudah sebutkan, ditambah lagi
mereka kemudian menawan atau ya menahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Utsman bin Affan sudah datang ke Mekah, sudah ngobrol dengan Abu Sufyan, akhirnya malah ditahan oleh orang-orang Mekah. Tapi informasi yang sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, informasinya Utsman bin Affan dibunuh. Nah, ini pentingnya menjaga validitas informasi. Dan ini sangat krusial, sangat penting. Kenapa? Karena kalau kemudian Nabi mendengarnya dibunuh, tentu tindakannya akan berbeda kalau Nabi mendengar Utsman bin Affan sebatas di penjara. Jadi di penjara dengan dibunuh kan tentu berbeda. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya sikap yang tepat di masing-masing keadaan. Kalau Utsman ditangkap bagaimana? Kalau Utsman dibunuh bagaimana? Nah, yang sampai ternyata informasi ke Nabi adalah Utsman bin Affan dibunuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di titik ini sudah tidak lagi berpikir haji atau tidak haji. Nabi sudah mempersiapkan strategi untuk melakukan penyerangan. Kenapa Nabi ingin melakukan penyerangan? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati informasi bahwa Utsman bin Affan dibunuh. Tentu tindakan ini sangat-sangat melanggar yang namanya etika internasional. Bahwa utusan tidak boleh dibunuh, sekalinya membunuh utusan dari satu pihak, itu sama saja menabuh genderang perang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan seluruh para sahabat yang hadir di Hudaybiyah. Kemudian Nabi pidato, di dalam isi pidatonya adalah meminta komitmen, meminta baiat dari orang-orang Muslim yang saat itu hadir, bahwa mereka akan menjaga, akan membela yang namanya sosok Utsman bin Affan. Kalau betul Utsman bin Affan terbunuh, maka Nabi dan kaum muslimin siap sampai mati memperjuangkan haknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau ternyata betul Utsman bin Affan itu terbunuh atau dibunuh. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, komitmen itu satu persatu sahabat dimintai komitmen tersebut. Dalam riwayat Ibnu Ishaq, ada satu orang sahabat yang tidak terlibat. Ini saya sampaikan di akhir. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, apa yang dilakukan oleh Nabi meminta satu persatu untuk berbaiat supaya mereka ikut membela darahnya Utsman. Karena sekali lagi dalam tanda petik, Nabi dan juga para sahabat menyangka bahwa Utsman bin Affan dibunuh. Kan itu informasi yang sampai. Ternyata tidak terbunuh, kan itu faktanya. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, Nabi meminta para sahabat berbaiat, dan baiat ini dikenal dengan baiatur ridwan. Dikenal dengan baiatur ridwan. Baiat ini ingin memastikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang namanya kaum muslimin yang ada di Hudaybiyah wajib untuk tidak melarikan diri, untuk menyerang kota Mekah, untuk memastikan bahwa darah Utsman itu dibela. Itu kalau kemudian betul terbunuh. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, setelah Nabi meminta janji dari mereka, baiat dari mereka, pokoknya harus menyerang kota Mekah. Ini udah kadung kalau ceritanya begini, karena Utsman bin Affan sudah mati, maka harus betul-betul diselesaikan. Jadi yang tadinya Nabi bersabar, menjelaskan ingin haji, membunuh Utsman bin Affan itu menabuh genderang perang. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, ada seorang sahabat namanya Al-Jadid bin Qais. Al-Jadid bin Qais ini tidak ikut berbaiat. Dia merapat ke ekor untanya. Jadi kalau bahasa kita mungkin ngumpet gitu. Kalau yang lain berbaiat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Al-Jadid bin Qais dia ngumpet, melipir ngumpet gitu. Sampai akhirnya dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah proses perjanjian ini tentunya. Al-Jadid bin Qais bercerita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Al-Jadid, wahai Rasulullah, Utsman bin Affan tidaklah terbunuh, tidaklah dibunuh. Jadi informasi Utsman bin Affan dibunuh itu hoax, itu kebohongan belaka. Jadi ini Masya Allah ya,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya sangat mudah mendapatkan informasi tentang iya atau tidaknya suatu peristiwa, karena Nabi dibimbing oleh wahyu. Tapi dalam beberapa kasus wahyu tidak menjelaskan sedetail itu atau tidak menjelaskan serinci itu dalam beberapa hal. Dan ini menjadi otoritas Allah Azza wa Jalla. Ada kalanya Nabi tahu karena dikasih tahu. Ada kalanya Nabi tidak tahu karena memang tidak dikasih tahu. Ini untuk menegaskan teman-teman semua bahwa pengetahuan Nabi tentang perkara gaib itu given. Bukan kausalitas, tapi anugerah. Bahwa informasi tentang perkara gaib yang Nabi miliki itu betul-betul hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Allah izinkan Nabi bisa mengetahui perkara gaib. Kalau tidak diizinkan, ya seumur-umur tidak akan tahu perkara gaib. Kalau Nabi tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu ya karena diizinkan. Kasus yang satu ini terkait dengan cerita atau informasi Utsman bin Affan dibunuh atau tidak, itu di antara informasi gaib yang tidak Allah izinkan Nabi tahu duluan. Jadi ya harus dari orang lain tahu. Dan ini bagian dari otoritas Allah Azza wa Jalla. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, jadi pada akhirnya kita mendapati pelajaran bahwa perdamaian yang Nabi harapkan, dan bisa jadi diharapkan juga oleh orang-orang kafir Quraisy, cuma karena mereka malu saja, itu selalu ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan perdamaian tersebut. Dan ini berlaku di mana-mana. Yang namanya anak bangsa ribut, itu pasti disukai oleh pihak-pihak tertentu. Dan pihak-pihak tertentu ini tidak akan ridho, tidak akan suka jika anak bangsa itu berdamai dan bersatu. Itu di sepanjang zaman berlaku demikian. Jadi kalau kemudian hari ini ada banyak intrik, ada banyak konflik, ada banyak keributan pada sesama anak bangsa, mungkin orang-orang tertentu sedang mendapatkan kebahagiaan dengan kondisi itu. Dari dulu sudah begitu, sekarang pun tidak jauh seperti itu. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, jadi selalu ada orang-orang yang tidak menyukai yang namanya perdamaian, jadi di antara anak bangsa, di antara elemen bangsa. Allah. Baiat Ridwan menunjukkan loyalitas iman mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua yang Allah muliakan, setelah informasi dibunuhnya Utsman diketahui sebagai informasi yang keliru dan salah, tidak selang lama orang-orang Quraisy mengirimkan Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini seorang kafir Quraisy dan dia terkenal permusuhannya kepada Islam. Ada anaknya namanya Abu Jandal, bukan Abu Janda, tapi Abu Jandal pakai lam. Itu di antara anaknya Suhail bin Amr. Bedanya kalau Suhail bin Amr kafir, kalau Abu Jandal bin Suhail itu muslim, bahkan muslim yang baik. Nanti ada kisah tentang Abu Jandal dan Suhail bin Amr. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, singkat cerita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditemui oleh Suhail bin Amr. Ini perintah orang-orang Quraisy kepada Suhail bin Amr, kata mereka, pergilah kepada Muhammad, berdamailah dengannya, dan tidak ada dalam perjanjian damai kecuali dia harus pergi dari tempat ini sekarang juga. Artinya tahun ini harus pergi dari Hudaybiyah. Demi Allah, orang-orang Arab tidak boleh mengatakan bahwa dia datang kepada kita dengan kekerasan. Ini clue-nya, teman-teman. Jadi kenapa orang-orang Quraisy menolak kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena menurut orang-orang Quraisy timingnya tidak tepat. Kalau Nabi datang ke kota Mekah tahun itu, yakni tahun ke-6, itu akan mencederai kehormatan orang-orang Quraisy. Dan mereka nggak mau itu. Mereka tidak mau kehormatannya diinjak-injak oleh bangsa Arab lainnya atau bangsa non-Arab lainnya. Jadi sebisa mungkin mereka tetap akan berusaha supaya Nabi Muhammad tidak jadi datang ke Mekah. Bagaimanapun caranya. Termasuk akhirnya setelah sekian proses tindakan yang aneh dan nyeleneh, akhirnya orang-orang Quraisy bisa berpikir jernih. Mereka bisa berpikir jernih di tengah ketidakberdayaan mereka.
Akhirnya mereka mengutus Suhail bin Amr untuk nego berdamai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas pastikan bahwa tidak ada orang Arab yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad dan mendatangi Mekah dengan kekerasan. Itu clue-nya. Maka Suhail bin Amr menemui Nabi, kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Suhail bin Amr datang, kata Nabi kepada para sahabat, mereka mengutus orang ini, dan di dalam kurung orang-orang Quraisy, mengutus Suhail bin Amr, tentu mereka menginginkan perdamaian. Jadi Nabi sudah sangat paham bahwa tindakan atau sikap atau informasi yang dibawa oleh Suhail bin Amr pasti minta damai. Karena memang tidak ada pilihan yang lain, teman-teman. Sudah deadlock dan orang-orang Quraisy masuk kategori yang akan merugi kalau kemudian Nabi saat itu tidak menerima perdamaian. Jadi yang rugi sebenarnya orang-orang Quraisy, bukan kaum muslimin kalau tidak berdamai. Sebenarnya kalau tidak. Teman-teman semua yang Allah muliakan, Marwah sebagai sebuah bangsa yang kuat, kemudian disegani, itu lebih penting dari apapun, dari apa yang mereka punya. Makanya menghindarkan stigma bahwa Nabi Muhammad datang dengan kekerasan, itu akan diasumsikan kalau orang-orang Quraisy kalah, maka itu menciderai kehormatan dan marwahnya orang-orang Quraisy. Tentu orang Quraisy tidak akan setuju dengan sikap tersebut. Teman-teman semua yang Allah muliakan, singkat cerita akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima ajakan perdamaian yang dibawa oleh Suhail bin Amr. Jadi kalau kita rumuskan teman-teman, yang ngajak berdamai orang Quraisy. Itu setelah mereka berpikir aneh, berpikir yang random dan gak jelas, akhirnya mereka bisa berpikir jernih dan mengembalikan akal sehat mereka. Hanya satu cara yang bisa mereka lakukan, yakni berdamai. Nggak ada cara yang lain. Hanya dengan cara berdamai. Itu cara yang paling pas, cara yang paling tepat yang bisa dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Dan berdamai itu demi keuntungan Quraisy. Supaya mereka tidak hancur porak-poranda. Tapi di balik itu, Nabi mendapati keuntungan yang jauh lebih besar. Kalau orang Quraisy demi menjaga kehormatannya, Nabi justru melampaui tujuan orang-orang Quraisy. Berdamai bagi Nabi adalah celah mendapatkan perhatian, mendapatkan respek, mendapatkan dukungan dari orang-orang Arab kota Mekah. Dan akhirnya Nabi mendulang kemenangan hanya hitungan beberapa tahun kemudian. Teman-teman semua yang Allah muliakan, singkat cerita Suhail bin Amr bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian berdialog beberapa poin. Ini nanti poinnya saya sampaikan di akhir. Saya ingin komentarin dulu sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini agak mencolok soalnya nih. Seorang Umar bin Khattab yang dikenal sebagai sahabat yang paling afdal di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Abu Bakar, ternyata memiliki ruang-ruang sesuatu yang tidak pas lah, dan ini pun disesali oleh Umar bin Khattab terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inner cycle Nabi saja di level Umar bin Khattab ada rasa kok gini sih, kok begini sih. Ini kita lihat bagaimana kegelisahan Umar bin Khattab sebelum penandatanganan perjanjian Hudaybiyah. Umar bin Khattab kemudian mendatangi Abu Bakar. Ini obrolan yang dua sejoli yang tidak pernah jarang bersepakat dalam suatu urusan, dan memang itu sengaja harus demikianlah sebagai penasehatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tetap menjadi partner yang enak untuk diajak diskusi. Walaupun banyak ketidaksepakatan, bukan banyak, adalah ketidaksepakatan. Kata Umar kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, bukankah beliau ini Rasulullah, utusan Allah?" Maksudnya Nabi Muhammad. Kata Abu Bakar, "Iya betul, beliau adalah Rasulullah." Terus kata Umar bin Khattab, "Wahai Abu Bakar, bukankah orang-orang Quraisy itu musyrik? Mereka musyrik menyembah selain Allah, menduakan Allah." Kata Abu Bakar, "Betul, mereka musyrik." Terus kata Umar bin Khattab, "Terus kenapa jika betul demikian adanya,
Kenapa kita harus menerima kehinaan bagi agama kita ini? Karena dalam pandangan Umar bin Khattab, mengalah itu kehinaan. Apapun alasannya, mengalah itu kehinaan. Menurut Umar. Menurut Umar, kacamata Umar. Jadi bagi Umar bin Khattab, mengalah itu sama saja mencoreng kehinaan bagi agama Islam. Kata Umar sekali. Akhirnya Abu Bakar memberikan nasihat. Kata Abu Bakar, wahai Umar, komitmenlah kepada Allah. Komitmen kepada perintah Allah, kepada larangan Allah. Kepada perintah Nabi, kepada larangan Nabi. Karena pada dasarnya perintah dan larangan Nabi adalah perintah dan larangan dari Allah. Aku bersaksi bahwa beliau adalah utusan Allah. Terima saja. Tidak usah banyak mikir. Kata Umar bin Khattab, aku juga bersaksi beliau adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Aku juga bersaksi beliau adalah utusan. Jadi ini Abu Bakar menempatkan posisinya sebagai penasihat, menasihati Umar bin Khattab, jangan terlampau berpikir bebas, jangan terlampau berpikir agak berani. Yakin saja bahwa Allah itu sudah memberikan otoritas memberikan informasi yang pas lah, wahyu yang dahsyat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga tindakannya senantiasa dibimbing oleh wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi santai sajalah Umar. Sampai akhirnya teman-teman semua yang Allah muliakan, karena Umar tidak merasa puas dengan jawaban Abu Bakar radhiyallahu an, Umar mendatangi Nabi akhirnya. Umar mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian dari kegelisahan Umar. Kata Umar kepada Nabi, wahai Rasulullah, bukankah engkau adalah seorang Rasul? Jawaban Nabi, ya betul, ada Rasul. Kata Umar, bukankah kita ini orang-orang Islam ya Rasulullah? Kata Nabi, betul, kita memang Muslim. Ya Rasulullah, bukankah mereka orang-orang musyrik? Kata Nabi, betul, mereka orang-orang musyrik. Maka kata Umar bin Khattab, jika demikian adanya ya Rasulullah, kenapa kita harus menerima kehinaan ini buat agama kita? Kenapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal ini isyarat yang sangat tajam dari Nabi, isyarat yang sangat tajam, yang sangat halus dari Nabi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku hamba Allah dan Rasul. Saya ini Rasul, saya juga hamba Allah. Saya hamba Allah dan juga Rasul. Kata Nabi, aku tidak akan menentang perintah Allah. Kalimat ini sebetulnya menjadi kalimat kunci, teman-teman, bahwa perjanjian Hudaybiyah dan mengalahnya Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah itu perintah Allah. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempublish itu kepada para sahabat secara umum. Karena memang ada kalanya seorang pemimpin betul-betul merahasiakan strategi yang dia punya. Kadang, khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, strategi ini instruksi Allah. Dan Nabi tidak mungkin menentang Allah. Harusnya ketika mendengar jawaban ini, Umar bin Khattab sadar betul bahwa Nabi secara tidak langsung ingin menginformasikan, begini ini, itu adalah perintah Allah, Umar. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah. Jadi ini memang perlu ketajaman, perlu kesabaran, perlu nerimo, perlu legowo, dan yang paling penting ini memang ujian sejauh mana loyalitas kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Umar nanya lagi, Rasul, wahai Rasulullah, bukankah engkau adalah seorang Rasul? Kata maaf kelewat. Nah, ini kata Nabi SAW setelah beliau bilang, saya ini hamba Allah, saya ini Rasulnya, saya tidak akan menentang perintah Allah. Lanjutannya, teman-teman semua, kata Nabi, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan aku. Tenang saja Umar, santai. Teman-teman semua yang Allah muliakan, setelah kejadian tersebut, Umar menyadari kesalahannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semata-mata adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi karena Umar menyadari kesalahannya, bahkan Umar menyesali kesalahannya, menyesali tindakannya,
Sampai kata Umar bin Khattab, aku selalu bersedekah, berpuasa, sholat, dan memerdekakan hamba saya karena khawatir atas ucapanku tersebut. Jadi episode Umar mempertanyakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah episode yang disesali sendiri oleh Umar bin Khattab radhiyallahu. Jadi Umar bin Khattab pun menyesali statement, menyesali komentar-komentar, dan menyesali pertanyaan-pertanyaan Umar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat menyesali. Makanya sodako, sholat, memerdekakan hamba sahaya untuk mengobati kesalahan tersebut. Kurang lebih demikian. Teman-teman semua yang Allah muliakan, ini entry point-nya. Jadi tidak semua strategi harus diketahui oleh sahabat. Nabi sebagai orang yang mendapatkan wahyu tidak akan bertindak kecuali atas bimbingan wahyu. Andai pun harus berijtihad pribadi, tetap keputusan akhirnya adalah putusan Allah Azza wa Jalla. Jika ijtihad Nabi benar, bisa jadi dibiarkan dan dilegitimasi atau dikukuhkan. Tapi kalau ijtihad Nabi salah, pasti ada koreksi dari Allah Azza wa Jalla. Itu kalau ruangnya ruang ijtihad. Tapi Hudaybiyah, apapun yang Nabi lakukan dalam Hudaybiyah, ini instruksi dari Allah Azza wa Jalla. Tugas Nabi tinggal menjalankan apa yang menjadi instruksi Allah. Masalahnya, sahabat mayoritas tidak paham tentang strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Dan ini wajar. Ada hal yang kemudian tidak difahami oleh para sahabat. Sangat wajar. Teman-teman semua yang Allah muliakan, kita masuk di perjanjian Hudaybiyahnya, apa saja sih isinya? Kok kemudian Umar bin Khattab sampai uring-uringan lah, katakan demikian, sampai gelisah ketika mendapati perjanjian Hudaybiyah. Teman-teman semua yang Allah muliakan, yang pertama, perjanjian Hudaybiyah ini ditulis oleh Nabi, diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena waktu itu juru tulisnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Nabi, wahai Ali, tulislah di atas kertas, di atas ya tempat lah untuk perjanjian, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi kepada Ali. Kemudian oleh Suhail bin Amr dibantah. Kata Suhail bin Amr, saya tidak mengenal nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim. Saya nggak kenal. Ganti jangan Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Amr, ganti dengan kalimat Bismika Allahumma. Dengan menyebut namamu, ya Allah, Allahumma, Allah yang maha agung. Kata Suhail bin Amr. Dan Nabi mengalahkan. Wahai Ali, tulislah Bismika Allahumma. Ini dianggap sebagai bagian dari mengalahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Yang kedua, kesepakatan kedua belah pihak untuk tidak melakukan peperangan selama 10 tahun. Bahasa kitanya melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Nggak boleh terjadi peperangan di antara kedua belah pihak, dan kedua belah pihak harus menahan diri dari menyerang, mencuri rahasia, bikin ulah, bikin onar terhadap pihak yang lain. Jadi ini warning betul. Pokoknya selama 10 tahun tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada aktivitas spionase, tidak boleh ada tindakan-tindakan yang itu mencederai salah satu pihak. Harus disepakati demikian. Jadi gencatan senjata selama 10 tahun. Yang ketiga, teman-teman, kata orang-orang Quraisy, jika ada orang Quraisy dari Mekah kemudian mendatangi Nabi di Madinah, karena memang yang datang ini adalah Islam, orang Islam, tapi yang datang ini, yang datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan syahadatnya itu tanpa seizin walinya. Misalkan ada orang Quraisy, dia punya anak, misalkan anaknya pergi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, karena memang anaknya ini Muslim, maka tanpa seizin walinya, maka orang tersebut atau anak tersebut harus dikembalikan ke kota Mekah. Harus dikembalikan, karena tidak seizin walinya. Sebaliknya, teman-teman, jika ada yang kemudian datang ke kota Mekah, katakanlah murtad, katakanlah
berafiliasinya ke Mekah sekarang atau meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memilih orang-orang Mekah. Maka jika ada yang kasusnya begitu, ada orang Madinah yang keluar dari Islam dan kembali ke agama nenek moyang mereka, maka orang-orang Quraisy tidak akan mengembalikan orang Mekah orang yang datang ke kota Mekah dari Madinah. Nggak akan dikembalikan. Itu orang-orang Quraisy yang datang ke kota Mekah. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, oleh sebagian sahabat ini dianggap tidak menguntungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa orang Mekah datang ke Madinah harus dibalikin, tapi kalau ada orang Madinah yang datang ke Mekah tidak akan dikembalikan oleh orang-orang Quraisy. Tentu ini namanya rugi dan merugikan. Tapi Nabi setuju. Yang keempat, siapa yang mendukung Nabi Muhammad, dia termasuk di dalamnya. Dan siapa yang mendukung Quraisy, dia termasuk di dalamnya. Maka Bani Khuza'ah mendukung Nabi, maka Bani Khuza'ah termasuk kelompok yang berada di barisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Bani Bakar mendukung Quraisy. Ini Bani Khuza'ah dan Bani Bakar ribut terus. Jadi kadang-kadang konflik itu menguntungkan bagi konfliknya musuh itu kadang-kadang menguntungkan bagi kita sebagai yang muslim. Jangan dibalik. Yang konflik malah orang Islam. Teman-teman semua yang Allah muliakan, yang kelima isi perjanjiannya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin tahun ini tahun ke-6, harus kembali ke kota Madinah, tidak boleh melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Jadi kata para Quraisy lah itu nanti, Suhail bin Amr, umrohnya, hajinya tidak boleh sekarang. Kalau mau haji, mau umroh, tunggu di tahun depan. Kalau mau, kata orang-orang Quraisy dalam kurung diwakili oleh Suhail bin Amr. Teman-teman semua yang Allah muliakan, itu pun kalau tahun depan nanti Nabi datang ke kota Mekah, maka maksimal tinggal di Mekah hanya 3 hari. Tidak boleh lebih daripada 3 hari. Ini perjanjian. Dan ini permintaan orang-orang Quraisy. Berikutnya kata orang-orang Quraisy, kalau datang ke Mekah tahun depan nanti, silakan bawa senjata, bawa pedang, tapi pedangnya harus tersimpan dalam sarungnya. Tidak boleh dihunuskan. Kenapa? Itu sebagai simbol bahwa yang datang ke kota Mekah tahun depan nanti adalah para jemaah haji, bukan orang yang mau ngajak perang. Jadi jangan dihunuskan pedangnya, enteng saja. Tapi sekedar hanya untuk jaga-jaga di perjalanan ketika safar. Bukan untuk menyerang orang-orang. Teman-teman semua yang Allah muliakan, bahkan dijelaskan oleh orang-orang Quraisy, tidak boleh membawa senjata kecuali pedang. Tombak, panah itu tidak boleh. Hanya pedang saja, itu pun terbungkus oleh sarungnya. Saking takutnya orang-orang Quraisy. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, inilah perjanjian antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Suhail bin Amr. Tulisan tanda tangannya, inilah perjanjian antara Rasulullah dan Suhail bin Amr. Tulisannya begitu. Kemudian kata Suhail bin Amr, maaf Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, tentunya aku tidak akan memerangimu. Apa kemudian maknanya dan apa kemudian kegunaannya jika saya menerima engkau sebagai Rasul, Rasulnya Allah, terus ngapain kita musuhan, ngapain kita perang? Justru kita berperang karena kami tidak mengakui engkau sebagai Rasulullah. Kami tidak meyakini engkau sebagai Rasulullah, makanya kita berperang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Ali bin Abi Thalib untuk menghapus kalimat Rasulullah, diganti Muhammad bin Abdullah. Ali tidak mau. Ali tidak mau. Kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, justru gara-gara kalimat Rasulullah ini, kami mempertaruhkan nyawa kami mengorbankan harta kami demi menjaga kalimat Rasulullah. Saya nggak mau menghapus kalimat Rasulullah. Saya nggak mau. Karena kami berjuang di titik ini demi Rasulullah. Bukan demi Muhammad bin Abdullah, demi Rasulullah. Akhirnya karena tidak mau menghapus kalimat Rasulullah,
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghapus kalimat tersebut, mencoret kalimat tersebut. Kemudian karena Nabi tidak tahu di mana letaknya, maka diminta tunjukkan. Kata Nabi, ya udah kalau gitu, kalau ente nggak mau nggak usah lah, tapi tunjukin dulu mana kalimatnya, saya mau hapus. Teman-teman semua yang Allah muliakan, betapa Nabi memiliki strategi mengalah yang sangat betul-betul kelihatan mengalah. Bismillahirrahmanirrahim, ganti gencatan senjata 10 tahun. Kemudian mengembalikan orang yang datang ke Madinah. Kemudian tidak boleh umroh. Itu semuanya diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai mengganti kalimat Rasulullah diganti menjadi Muhammad bin Abdullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap enjoy dengan apa yang sudah disepakati. Sekali lagi, ada pandangan yang akhirnya oleh Nabi didapatkan dari Allah Azza wa Jalla yang tidak didapatkan oleh orang. Bahwa ini adalah strategi demi kemenangan yang bersifat long term. Allahu Akbar. Teman-teman semuanya Allah muliakan, setelah kesepakatan itu ditandatangani, datanglah Abu Jandal bin Suhail bin Amr dari Mekah ke kota Madinah. Maka Suhail bin Amr langsung bilang kepada Nabi, perjanjian ini sudah sah kan? Sudah, kata Nabi. Maka Suhail bin Amr menarik leher bajunya Abu Jandal dan menyeret Abu Jandal supaya kembali ke Mekah. Jadi poin ada orang Mekah datang ke Madinah tanpa seizin walinya, maka harus dikembalikan ke Mekah. Dan peristiwa pertamanya adalah Abu Jandal yang berasal dari Mekah, mau ketemu dengan Nabi Muhammad, mau tinggal di kota Madinah, tapi kepapasan ketemu dengan Suhail bin Amr, maka Suhail bin Amr kembali menyeret Abu Jandal supaya kembali ke Mekah. Sampai dijelaskan, Abu Jandal teriak-teriak ketika diseret oleh bapak. Diseret oleh bapaknya itu teriak-teriak. Kata Abu Jandal, wahai kaum muslimin, apakah kalian akan membinasakanku, akan membiarkanku diseret dan dibawa kepada kaum musyrikin, lalu mereka menyiksaku karena agama? Ini bukan membinasakan, membiarkan. Apakah kalian akan membiarkan aku diseret dan dibawa kepada orang-orang musyrikin, lalu mereka menyiksaku karena agama? Maka Nabi menjawab apa yang menjadi statementnya Abu Jandal. Kata Nabi, wahai Abu Jandal, bersabarlah dan berharaplah pahala di sisi Allah. Sungguh kita tidak akan berkhianat. Ini kata kuncinya, Pak. Ini Masya Allah. Perjanjian sudah disepakati, sekalipun dalam kacamata manusia biasa, perjanjian ini merugikan Nabi dan kaum muslimin. Tapi komitmen untuk tidak berkhianat itu mutlak harus ada, terlepas perjanjiannya menguntungkan atau tidak. Dan ini untuk mengingatkan Abu Jandal serta sahabat-sahabat yang lain, jangan coba-coba memancing Nabi berkhianat. Ketika Abu Jandal diseret oleh bapaknya, teriak-teriak minta tolong, jawaban Nabi, sabar. Berharaplah pahala, dan pastinya kita tidak akan berkhianat. Sikap mengalah Nabi terhadap orang-orang Quraisy membuat hati para sahabat bersedih. Hingga tidak sedikit keraguan-raguan masuk ke dalam lorong hati mereka. Hampir saja keraguan-raguan itu membinasakan mereka. Ini dampak besar perjanjian Hudaybiyah yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berdampak pada keraguan-raguan para sahabat. Jadi wajar ragu-ragu. Karena bagi mereka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu prioritas dan utama. Malah menerima perjanjian Hudaybiyah. Padahal ini saya sampaikan secara ini tambahan poin. Padahal ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan mimpinya bahwa Nabi berumroh, Nabi bertawaf, itu para sahabat yakin betul bahwa tahun ini akan bisa tawaf, akan bisa sa'i. Ternyata itu tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Buktinya Nabi menerima perjanjian Hudaybiyah. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, ini sikap para sahabat sampai akhirnya harapan dan asanya para sahabat. Ini
kelihatan betul kalau mereka itu belum menerima, belum siap menerima, dan mereka berharap ada hal yang lebih baik daripada perjanjian Hudaybiyah. Teman-teman semuanya, Allah muliakan, Nabi memerintahkan kepada para sahabat, finish nih, gagal semua umrah, maka harus pulang ke kota Madinah. Maka Nabi menyampaikan kepada para sahabat, sembelih kurban dan tahallul, kata Nabi kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Teman-teman semuanya Allah muliakan, tidak ada satupun sahabat yang bergeming. Semuanya diam. Nggak ada yang kemudian langsung nyembelih kurban, langsung tahallul, nggak ada. Semuanya persis diam, nggak ada yang bergerak satupun. Nah, ini saya perlu pertegas teman-teman, sekaligus memastikan bahwa jangan sampai salah persepsi. Jangan dianggap sahabat bugot kepada Nabi, jangan dianggap sahabat melakukan tindakan separasi kepada Nabi SAW. Jadi nggak ada tindakan tersebut dan nggak ada keinginan tersebut. Terus kenapa para sahabat tidak taat kepada Nabi langsung atau segera taat kepada Nabi? Jawabannya sederhana, teman-teman. Karena para sahabat masih mengharapkan ada putusan yang lain yang lebih baik daripada menerima perjanjian Hudaybiyah. Mudah-mudahan Allah memberikan wahyu kepada Nabi untuk menganulir apa yang sudah disepakati. Itu harapan sahabat, ya Allah. Mudah-mudahan ini nggak begini deh. Mudah-mudahan caranya nggak begini, mudah-mudahan komitmennya nggak begini, mudah-mudahan perjanjian nggak begitu. Semuanya punya rasa itu. Setidaknya rata-rata lah dominannya memiliki perasaan itu. Jadi mereka masih nunggu. Syukur-syukur mudah-mudahan sambil menyampaikan nyembelih kurban dan tahallul, nggak selang lama turun wahyu yang membatalkan isi perjanjian tersebut. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, ini apa yang dialami oleh para sahabat, atau apa yang dialami oleh hatinya para sahabat, harapan para sahabat demikian. Jadi ini bukan bentuk penolakan terhadap perintah Nabi, enggak. Tapi para sahabat sedang menunggu. Mudah-mudahan Allah menganulir kesepakatan ini, perjanjian ini gitu. Jadi bukan tidak taat, cuma menunggu waktu saja. Mudah-mudahan dikoreksi. Gitu. Dan itu tentu tidak salah, karena dalam asumsi sahabat mereka berharap ada putusan Allah Azza wa Jalla, yang putusan tersebut menganulir putusan Nabi. Teman-teman semua yang Allah muliakan, Nabi kembali ke kemahnya dengan kondisi agak kurang nyaman ya dengan tindakan sahabat. Hanya Nabi curhat kepada Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, Rasul, jangan bicara, jangan merintah-merintah. Nabi langsung saja sembelih kurban, langsung saja tahallul, nggak usah banyak cerita, nggak usah pakai instruksi-instruksian. Teman-teman semua yang Allah muliakan, maka Nabi menyembelih kurban dan Nabi tahallul. Karena Nabi dilihat oleh para sahabat sudah menunaikan kurbannya, Nabi pun dilihat oleh para sahabat menunaikan tahallulnya, maka para sahabat paham bahwa ini sudah final dari Allah. Baru para sahabat bersegera menyembelih kurban, bersegera bertahallul. Kenapa? Mereka sudah sampai pada yakin, putusan Nabi tentang Hudaybiyah berarti putusan Allah. Buktinya tidak ada koreksi dari Allah Azza wa Jalla. Ya sudah, kalau sudah final, kerjakan apa yang Nabi perintah. Jadi nggak ada lagi ruang untuk menunggu mudah-mudahan dianulir oleh Allah. Sudah nggak ada. Karena memang mereka paham bahwa ini sudah final. Teman-teman semua yang Allah muliakan, setelah Nabi tahallul, itu Nabi pelontos langsung tahallulnya, tidak dipendekin tapi langsung dipelontos, dikrok begitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang-orang yang pelontos. Kata Nabi, rahimallahu al-muhalliqin. Qalu, karena sebagian sahabat tidak dipelontos, sebagian sahabat ada yang memendekkan saja rambutnya. Kata yang memendekkan itu dalam bahasa al-muqassirina. Jadi al-muqassirina yang memendekkan rambut. Kata al-muqassirina ya Rasulullah. Nabi masih mengulang kalimatnya. Rahimallahul muhalliqin. Mudah-mudahan Allah merahmati orang yang pelontos 2 kali. Terus orang-orang yang dipendekin, yang pendek juga dong Rasul, doain yang dipendekin rambutnya. Nabi kembali mengulang kalimatnya. Rahimallahul muhalliqin. Mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang pelontos.
Kata mereka, yang muqassirin juga dong Rasul. Nah, baru yang keempatnya, wal muqassirina. Itu pun tidak ditambahin rahimallahul muqassirina. Langsung wal muqassirina. Tapi include ya mendapatkan hikmah. Jadi 3:1. Rahimahullahul muhallikin, rahimahullahul muhallikin, rahimahullahul muhallikin. Dan satunya lagi, wal muqassirin. Teman-teman semua yang Allah muliakan, kenapa kemudian Nabi mendoakan muhallikin atau yang cukur pelontos sampai 3 kali, sedangkan al-muqassirin cuma 1 kali? Ketika Nabi ditanya, Shallallahu Alaihi Wasallam oleh sahabat, jawaban Nabi, karena orang-orang yang dipelontos itu yakin dan tidak punya sedikit pun keraguan atas putusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kronologis kenapa kemudian dipelontos dan mendapatkan doa 3 kali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menunjukkan orang-orang yang pelontos adalah orang-orang yang yakin, tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati mereka tentang putusan Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah. Teman-teman semua yang Allah muliakan, apapun yang memendekkan rambut disinyalir ragu-ragu sama Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman semua yang Allah muliakan, Nabi menyembelih 100 ekor unta, yang 60 unta oleh langsung Nabi sendiri yang sembelih, yang sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, ini tambahan poin ya, karena sedang berbicara tentang tahallul Nabi. Jadi biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tahallul itu membagikan rambut-rambutnya kepada para sahabat. Jadi dibagikan rambutnya Nabi kepada para sahabat. Sampai ada bab khusus tentang tabarruk dengan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ada bab tentang tabarruk, mencari berkah dengan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan berdasarkan literatur hadis ya. Ini silakan dibuka saja oleh teman-teman kaitan dengan langsung hadis. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kata Nabi, kata Ubaidah bin Jarrah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Ubaidah, kata Abidah, indana min sya'arin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami memiliki rambut Nabi. Asabnahu min qibali Anas. Yang kami dapatkan dari Anas. Jadi Anas bin Malik mendapati rambut dan Anas membelikan kepada Abidah. Atau keluarganya Anas. Lalu ia berkata, sekiranya aku memiliki 1 helai rambut, li'an takuna indi sa'aratun minhu, kata Anas, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Maka sehelai rambut yang Nabi miliki, yang aku punya, itu lebih baik, lebih aku sukai daripada dunia dan sisi. Hadis sahih, riwayat Imam Bukhari. Di hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penjelasannya dari Anas bin Malik, semuanya bersumber dari sahabat. Kata Anas bin Malik, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal halaqu yahliqu. Dan pencukur sedang mencukur rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atafa bihi ashabu, dan para sahabat berkeliling di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama yuriduna an taqa'a sya'ratun illa fi yadi rajulin. Kenapa para sahabat berkeliling di sekitar Nabi saat Nabi mencukur rambut? Kata Anas bin Malik, mereka tidak ingin rambut Nabi sehelai pun jatuh kecuali ditangkap oleh tangan salah seorang sahabat. Jadi jangan sampai rambut Nabi yang sudah tercukur itu jatuh ke lantai. Maka mereka berkeliling untuk mengambil sesegera mungkin rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam kitab Syiar Alam Nubala, teman-teman semua yang Allah muliakan, bahkan rambut Nabi ini bisa dijadikan sebagai obat. Ini praktek Imam Ahmad bin Hanbal. Nama anak Imam Ahmad bin Hanbal, nama anaknya adalah Abdullah. Jadi Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ra'aitu abi ya'khudhu sya'ratun min sya'rin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam.
Kata Abdullah bin Ahmad, saya melihat bapak saya mengambil salah satu rambut dari rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian fayadha'aha ala fihi yuqabbilaha. Kemudian rambut itu diletakkan di mata bapakku, lantas dicelupkan ke dalam air dan meminum air itu agar sehat. Itu praktek Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, ini Tabaqat Kubra karangan Ibnu Sya'ad, itu dari Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah berkata, Umar bin Abdul Aziz itu punya wasiat, yakni wasiatnya adalah rambut dan kuku Nabi itu dimasukkan ke dalam kain kafannya saat meninggal nanti. Rambut dan kain dan kuku. Di lain riwayat, teman-teman semua yang Allah muliakan, ini berkaitan dengan jubah ya, memang bukan rambut tapi dengan jubah. Saya tambahkan judulnya harus diganti dengan jubah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha fa nahnu nagsiluha lil marada yustasfa biha. Jadi para sahabat mencuci jubah Nabi, kemudian airnya diberikan kepada orang yang sedang sakit biar sembuh. Dari Ibnu Umar, bahkan Nabi SAW memberikan jubahnya atau gamisnya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik kota Madinah saat itu, yang anaknya bernama Abdullah meminta gamis kepada Nabi dan Nabi memberikan gamis tersebut. Tabaruk kepada bagian tubuh Nabi dibolehkan sebagaimana banyaknya nas yang menyebutkan demikian. Allah. Saya rasa itu dulu barangkali. Allah. Barangkali ada yang mendetailkan. Baik, ya kalau Daniel atas pemaparannya. Baik, bagi para rekan-rekan yang hadir yang ingin bertanya atau ingin mendiskusikan, dipersilakan di kolom chat. Belum ada juga. Mungkin udah terkait ini, saya ingin diskusi yang terkait tabaruk terakhir ini, yang bagian terakhir penjelasan tabaruk. Ketika ini kan tabaruk kepada Rasulullah tadi. Jadi ya. Nah, batasan nantinya ketika mungkin kepada para ulama, kalau pernah ya saya misalnya ada bermacam-macam distorsi ya, ketika itu ada kita nonton film tentang Imam Syafi'i ya, bahkan kan ketika dulu jadi ada distorsi ketika Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, itu jadinya peninggalan-peninggalannya tuh ya hampir mirip di tabaruk seperti Rasulullah gitu kan, dari jubahnya, dari cangkirnya, walau alam sih. Tapi dan itu kan akhirnya jadi distorsi itu sering, bahkan hingga sekarang ya bisa jadi ya. Jadi batasan-batasan ketika tabaruk, mungkin kalau ketika ke Rasulullah memang sudah ada hadisnya, tapi ketika bisa jadi mengkiaskan kepada para ulama sebagai pewaris Nabi, nah batasannya apa Ustaz itu kan? Maksudnya ya apa? Ya kita tahu bahwa mereka punya kelebihan ya dari sisi amalan, tapi tabaruk ketika mungkin ketika para sahabat, apa sih yang dicontohkan seperti itu Ustaz? Baik. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah. Jadi ini memang agak sensitif ya. Kenapa? Karena beberapa praktek yang berkaitan dengan ulama salaf itu diperdebatkan hari ini. Jadi praktek tabarruk kepada selain Nabi itu sudah ada dalam praktek ulama salaf. Namun kemudian itu diperdebatkan status kebolehannya di saat ini, terutama di ulama-ulama mutaakhirin ini. Jadi statement yang paling mungkin saya bisa sampaikan, pertama, tabarruk kepada Nabi itu disunnahkan, tapi tabarruk kepada selain Nabi, sekalipun orang soleh, orang yang bertakwa, itu diperdebatkan statusnya. Jadi tetap ada ruang-ruang ijtihadiyah. Di antara yang membolehkan tabarruk kepada ulama dalam kurung selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan catatan mereka memang betul-betul orang yang soleh, ya sebatas minum air bekas minuman guru atau kiai atau syekh, itu di beberapa praktek dibolehkan.
sehingga tidak masuk pada pelanggaran syar'i. Tapi sekali lagi ini khilaf bainal ulama, yang satu mendukung tabaruk kepada selain Nabi, yang satu tidak mendukung tabaruk kepada selain Nabi. Jadi ruang ijtihadiyahnya sangat besar, dan di situ ruang-ruang yang sangat mungkin perdebatan terjadi secara ketat ya di situ. Yang jelas tabaruk kepada Nabi dianjurkan, dan tabaruk kepada selain Nabi diperdebatkan status hukumnya. Bagi mereka yang sangat lemah iman dan bisa berdampak pada tindakan yang sangat berlebihan, maka saya sarankan mereka untuk tidak tabaruk kepada siapa. Maka ini akan kembali kepada siapa pelaku yang melakukan tabaruk. Karena tidak semua orang memiliki kualitas iman yang mapan dan mumpuni, sehingga bertabaruk kepada tokoh, kepada ulama, kepada kiai tidak akan berdampak apapun kepada keimanan mereka. Jika itu bisa dipastikan, mau. Tapi yang dikhawatirkan kan dengan tabaruk tersebut malah mempengaruhi atau mencederai keimanan yang mereka punya. Dan jika itu memang terjadi, maka tabaruk seperti itu jelas tidak boleh. Karena tabaruk mencederai keimanan, mencederai nilai-nilai dasar tauhid. Maka kalau pertanyaannya apa batasan tabaruk? Ya tidak boleh mencederai nilai-nilai tauhid. Kalau tabaruk itu bisa mencederai nilai-nilai tauhid, tentu tabaruk model begitu akan sangat dilarang oleh syariat agama. Kenapa? Karena tabaruk tidak boleh menciptakan orang-orang yang musyrik. Tapi kalau dengan tabaruk nilai dasar keimanan tetap terjaga, nilai kualitas iman tetap terpelihara, maka tabaruk silakan saja, sah-sah saja. Maka kembali ini kan jadinya ruang yang sangat sulit untuk diukur, karena bisa jadi orang-orang itu berbeda. Satu mobil bis misalkan yang bertabaruk belum tentu semuanya bersih daripada kemusyrikan, juga belum tentu semuanya terjebak dengan kemusyrikan. Sangat mungkin ada berbeda antara satu dengan yang lainnya. Makanya penekanannya adalah sejauh mana kualitas orang yang melakukan tabaruk. Bukan pada kualitas siapa yang ditabaruki gitu. Kalau ada seorang santri yang begitu kultus kepada kiainya, maka mendingan dikasih nasihat, jangan gitu-gitu amat. Tapi bagi mereka yang kemudian tidak sampai pada kultus berlebihan kepada kiainya, ya sekadar mencium tangannya, minum bekas air minumnya, atau makan bekas makanannya, tanpa sedikit pun mencederai nilai-nilai tauhid, saya rasa tidak ada masalah. Ini kan kaitannya dengan apakah bisa mencederai nilai-nilai tauhid atau tidak. Misalkan, Nabi itu kan melarang berlebihan kepada siapapun. Bahkan dalam urusan agama, Nabi melarang berlebihan. Kata Nabi, la taghlu fi dinikum. Jangan berlebihan di dalam urusan agama. Yang jadi pertanyaan, apa batasan berlebihan dalam masalah agama? Apa batasan berlebihan kepada Nabi? Toh ada yang minum darah Nabi, itu kan berlebih. Toh ada yang kemudian mengambil keringat Nabi, itu juga berlebihan. Toh ada yang memelihara atau merawat rambut Nabi, bukankah itu juga berlebihan? Nah, para ulama kemudian mendefinisikan apa berlebihan yang Nabi maksudkan. Nabi ketika menyebutkan la taghlu fi dinikum, jangan berlebihan dalam urusan agama kalian, ketika Nabi sedang membahas orang Nasrani kepada Nabi Isa. Jadi konteks penjelasan Nabi tidak terpisah daripada pembahasan tentang Isa dan pengikutnya Nasrani. Di mana orang-orang Nasrani berlaku berlebihan kepada Nabi Isa sampai di level menjadikan Nabi Isa anak Tuhan. Sampai menjadikan Nabi Isa salah satu oknum dari 3 oknum ketuhanan. Nah, kalau kemudian berlebihannya sampai di titik itu jelas haram. Bagaimanapun hatta jangankan kepada ulama, kepada Nabi Muhammad, memperlakukan Nabi Muhammad seperti orang-orang Nasrani memperlakukan Nabi Isa, yakni menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri, maka jelas tidak boleh hukum. Kenapa? Karena tabaruk model begitu, kultus model begitu mencederai nilai-nilai tauhid. Tapi kalau tidak sampai seperti itu, kayak minum darah Nabi, Abdullah bin Zubair minum darah Nabi, tapi tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan Abdullah bin Zubair meyakini Nabi Muhammad sebagai anak Tuhan, itu tidak ada. Malik bin Sinan juga sama, mengecup darah Nabi, menghisap darah Nabi dan menelan darah Nabi, walaupun itu jelas kelihatannya kayak melanggar gitu.
kayak berlebihan, tetapi berlebihan yang dilakukan oleh Malik bin Sinan itu adalah ekspresi cinta yang tidak kemudian sampai pada level seperti orang Nasrani kepada Nabi Isa. Ketika Ummu Sulaim mengumpulkan keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak sampai meyakini Nabi Muhammad sebagai anak Tuhan. Makanya ketika membahas la taglu fi dinikum, konteksnya juga harus dibawa. Konteks Nabi menyampaikan la taglu fi dinikum adalah konteks Nabi sedang membahas kelakuan orang Nasrani kepada Nabi Isa. Maka Nabi ingatkan, jangan berlebihan. Kalau berlebihannya seperti Nasrani kepada Nabi Isa, jelas tidak boleh. Tapi berlebihan yang diperagakan oleh para sahabat, mereka steril dari tercederainya iman mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kembali kepada konteks kita. Kan kita tidak bisa memastikan iman kita di level mana. Apakah iman kita di level yang aman, yang safety, yang tidak pernah goyah, yang tidak pernah terjebak dengan kultus yang berlebihan sampai pada level nantinya jatuh pada kemusyrikan atau tidak. Maka kalau kemudian melihat fenomena yang ada sekarang, saya rasa lebih baik dilarang dengan larangan yang betulnya baik, tidak sampai bikin orang rusuh. Ya dilarang dengan pelan-pelan, kasih edukasi, jangan sampai tabaruk yang dilakukan mencederai keimanan. Kalau tabaruk tidak mencederai keimanan, monggo-monggo saja. Tapi tentunya hanya kualitas iman tertentu yang bisa seperti itu, yakni tabaruk tapi tidak mencederai keimanan. Allah. Ya, baik Ustaz. Tadi emang ya mungkin kalau menyimpulkan sih lebih ke arah itu Ustaz. Maksudnya ketika tabaruk mungkin kepada para sahabat dan kepada ulama-ulama akhir itu lebih mungkin ketika mereka masih hidup ya masih lebih ini ya, maksudnya kan mungkin kita minta doa segala macam, tapi yang agak bahkan tergelincir itu kan misalnya memang sampai ke barang-barang, jadi khawatirnya kan kalau barang-barang bentuk barang ya kalau ya kayak jadi apa kalau Rasulullah jelas ya misalnya ada jubahnya ataupun, tapi ketika ulama kan ketika sudah meninggal misalnya karena bajunya terlalu kita kultus kan, kalau mungkin kalau kita masih hidup nggak masalah kita minta doanya ataupun apa saja, tapi ketika sudah hidup nah itu benda-bendanya itu yang khawatirnya jadi kan lebih gampang distorsinya tuh lebih mudah tergelincir kalau ketika jatuhnya ke barang-barang peninggalan dan sebagainya. Itu aja saya mungkin yang mungkin buat saya pribadi dan juga buat ini yang lain, insya Allah bermanfaat. Tapi terjagalah atas penjelasannya. Baik, dari yang lain ada yang menanyakan lagi, tidak didiskusikan, tafadhol. Ada waktu sekitar kurang lebih 3 menit lah. Ini kalau memang ya ada, mungkin nanti kita sudahi dulu karena juga dan larut malam ya persiapan ini banyak yang pertemuan tatap muka anak-anak yang sudah mulai. Ya, sudah mulai komplain, betul. Persiapan barang-barang kita dengan muat anak-anak dan mulai baru-baru. Benar, betul. Insyaallah. Baik, kalau memang belum ada lagi mungkin kita cukupkan dulu, insya Allah untuk materi yang mungkin belum terbahas pada malam ini akan disambung di pertemuan berikutnya insya Allah ya, karena memang pembahasannya kita masih berlanjut, jadi insya Allah nggak ada yang kelewat, tapi insya Allah bisa dimasukkan ke pembahasan yang nantinya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Daniel atas waktu dan ilmunya, insya Allah semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa juga menjadi kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Kita tutup majelis ilmu kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.